Bulan puasa begini nih banyak saja yang jualin takjil di sana. Banyak. Takjil itu yang dimaksud itu takjilatin atau gimana sih itu? Oke. Nyaman banget kawan untuk Tanggung jawabkan cerita sekitar. Teman-teman, kembali lagi di Bebas Podcast. Jadi bebas kita bahas apapun, bisa kalian bahas dan kalian juga bisa bahas ke sini. Seperti biasa saya akan telepon juga teman saya yang dia ini sering keliling dia. Kemarin dari Zimbabwe terus dia ke Swedia, nah sekarang nggak tahu nih. Nggak tahu dia lagi di Mali sekarang. Telepon dia. Halo Jal, kamu tuh di mana sekarang? Kita lagi mau podcast ini. Oh iya. Kamu lagi di mana? Kawan, barusan bangun nih. Saya lagi di Amerika. Amerika mana? Yang dekat Cakra itu. Oke, jangan usah lama-lama, cepat sini lah. Oke kawan. Saya tunggu sekitar 5 detik ya. Oke. Halo kawan. Itu dari mana? Iya, ini baru balik nih dari Amerika nih. Amerika. Aduh, cuma numpang tidur doang di Amerika. Ini hebat loh. Ini salah satu teman saya yang punya gaya hidup tuh lifestyle-nya bagus. Kita itu pindah daerah, nah dia itu pindah negara. Ih, Nah itu yang bagus, yang harus teman-teman itu ikuti di Bebas Podcast ini. Bebas kita bahas, bebas kalian bertanya, dan bebas juga kalian mau datang. Tinggal hubungi kita, nanti siapapun yang mau datang ngomong di sini bisa kok. Tinggal datang. Khususnya teman-teman yang di Lombok ya, karena kita ini di Lombok. Oke. Saya lihat Rizal ini banyak perubahan sekarang nih. Dia sering keliling ke negara-negara tetangga. Ya biasanya melindungi dia orang-orang. mengontrol teman. Lebih ke mengontrol. Berarti dia ini kebijakan kemanusiaan. Rizal itu ketua Asosiasi lembaga swadaya janda. Dia ketuanya harus mengontrol. Pantesan beliau ini setiap saya telepon tuh beda gitu. Jadi perpindahan dia ini cepat. Jadi teman-teman, saya harus tiru yang namanya Pak Rizal Mantovani ini. Tapi paling tidak, gimana? Negara luar itu gimana sih? Di Amerika ya? Di Amerika enak, jauh lebih enak ketimbang di Konoha. Konoha kan? Ya. Di sana sih udah pasti sih jauh lebih. Cuman jauh lebih enak itu kayak dalam hal apa gitu? Segi apapun itu kawan. Dari segi pergaulannya, bagi kaum anak-anak muda itu mungkin di situ surganya. Gimana? Kreatif? Berarti kalau kebetulan ini kan di bulan puasa nih. Iya. Kira-kira di bulan puasa begini nih banyak saja yang jualin takjil di sana. Banyak. Takjil itu yang dimaksud itu takjilatin atau gimana sih itu kawan? Oke, pelan-pelan. Kita harus pelan-pelan kalau begini. Mulai ada salah pemahaman ini. Maksudnya kan yang saya maksud mungkin yang beda sama yang Rizal maksud. Yang saya maksud tuh takjil yang ini kan bulan puasa tuh. Ya. Biasanya umat Muslim itu kan tetap membuat takjil atau untuk berbuka puasa. Nah, kira-kira di Amerika itu di bagian mana? Minta tolong kasih Sherlock saya sekarang. Untuk di Amerika bagian selatan sana, takjil itu ada. Di sana juga ada beberapa kaum muslim sama kayak kita. By the way, ini sekarang kita syutingnya ini di bulan Ramadan, setelah sholat tarawih ya. Iya. Di sana itu nyaman banget kawan untuk Tanggung jawabkan cerita sekitar. yang dihayalan ya, yang dihayalin itu yang kita cari. Iya betul. Saya yang bertanggung jawab cerita. Ya. Aduh. Berat. Berarti di Amerika itu takjil itu ada gitu ya? Ada. Itu. Ada. Takjil yang dimaksud ini takjil yang untuk buka puasa itu kan? Iya. Oh iya. Di sana sih ada juga banyak kok kawan. Di sana saudara-saudara Islam
Banyak banget di sana. Nah ini yang saya pengen tanya, itu porsi orang barat tuh gimana? Kalau porsi kita tuh kan segini tuh, ya paling tinggi segini lah. Nah mereka tuh gimana? Apakah satu panci besar itu tuh gimana? Sama kok kawan, Sama juga? Sama, kurang lebihnya sama. Hanya Kurang lebihnya sama, bedanya ya cuman di sana itu banyak yang takjil yang nyeleneh. Jalan-jalannya gimana maksudnya? Takjil yang berbau lendir. Oke, pelan-pelan dulu. Pelan-pelan. Takjil yang gimana itu? Itu saya baru tahu takjil mana. Takjil. Kalau ada yang lebih seru dari takjil di sini, biar saya berangkat sekarang. Bayu pengen banget tuh. Takjil, mau takjil yuk? Nah, Bukan saya yang takjilin, cowok. Tapi memang di sana cowok-cowoknya itu memang toksis nggak sih di sana tuh? Kayak memang Toxic. ya toksis nggak di sana? Di sana itu ya mungkin bagi kita yang terbiasa di Indonesia mungkin ya toksik ya, untuk dari segi pergaulan, dari segi keterbiasaan. Di situ mungkin di sana ya mungkin lebih ke lu gue gitu kawan. Di situ bebas di sana itu mau ngapain aja, yang penting tidak ada yang dirugikan. Gitu kan. Jadi aman ya di sana. Aman. Janda-janda pun juga di sana itu sejahtera semua. Enggak, itu pertanyaan saya. Kan ada janda tidak di sana? Ada nggak sih yuk janda di luaran? Di banyak tuh. Ketua Siapa yang punya data sih sebenarnya ini? kan dari jauh ketuanya saya analisis data. Oke, paham. Berarti ini karena sibuk bos. Oh dia yang bagian terjun langsung. Oke. lagi. Tapi memang rambut merah nggak sih janda-janda di sana? Rata-rata kali ya. Rata-rata. Ya? Rata-rata. Gimana sih yuk? Bawahnya merah nggak sih yuk? Hah? Bawahnya merah nggak sih? Nggak tahu, belum neliti. Belum sampai sejauh itu. Tapi kadang aku lihat jijik loh bule ini. Kenapa kawan? Kayak kalau besar itu loh, kalau besar sekali itu, maksudnya apa istilahnya, bobotnya? Ada apa ya? Postur kan memang kan mereka kan tinggi kan, jadi mereka kan kadang mengikuti bagian-bagian tubuh yang lain, anatomi tubuh yang lain. Ya mungkin di situ saya lebih ke ininya, apalagi saya lihat di pantai itu kan kayak kotor sekali mereka. Gimana sih? Dia mendapatkan kejutan dari mereka gitu. Tapi jujur sih, pernah ada kejutan nggak dari mereka? Kalau boleh sih belum ada yang membuat wow gitu, belum. Maksudnya belum pernah dirasain, dikasih icip. Bukan. Maksudnya Icip masakannya. Masakannya maksudnya. Maksudnya begini. Bukan. PP-nya kita bilang ini. Masa itu apakah memang kamu tidak terlalu punya rasa pada bule, atau memang belum ada kesempatan aja gitu? Gimana sih itu? Itu sih lebih ke bulenya yang nggak suka ya kali ya. Oh, berarti belum ada kesempatan. Belum ada kesempatan. Udah pernah sempat nyempatin yuk? Dikasih kesempatan? Tutup buku dulu. Bukan, dia kan sempat peranakan dulu. Oh, peranakan. Iya kan dulu waktu zaman-zaman. Oh iya, pernah. Yang mana? Setengah itu, setengah. Peranakan. Peranakan, silangan. Persia sama. Kayak gini loh modelnya. Bangkok. Aduh. Tapi memang jujur kalau cari pribadi sih pengen tidak mengenal mereka. Cuman masalah sekarang dibahas loh. Nanti itu gimana bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya? Kalau dari saya sendiri sih bahasa Inggrisnya juga rada kurang ya. Rada kurang. Berarti kamu di sana tinggal sama siapa? Sama Indonesia juga. Sama Indonesia juga. Enggak, pas dia tinggalnya di panti sosial, jadi ngomong pakai bahasa isyarat sana. Gitu sih. Pernah saya komunikasi sekali waktu itu. Agak susah memang. Saya mengakhiri pembicaraan itu ambil batu.
Dilempar. Ya dia teriak, saya mengartikan dia setuju gitu. Masuk. Oh, tapi memang sangat banyak sekali perbedaannya untuk dari sifat cara komunikasi sosial dan sebagainya kalau di wilayah Amerika. Iya. Nah itu kan Amerika, kan pada saat dulu tuh kan pernah kamu bilang juga tuh pernah ke Zimbabwe. Iya kali. Itu negara bagus loh. Bagus banget itu. Negara bagian mana sih? Bagus. Daerah mana sih itu ya? Bukannya Afrika itu? Itu Afrika ya, Afrika tapi pinggir-pinggiran kali ya. Coba searching dong. Apa itu? Zimbabwe. Zimbabwe itu negara, cowok. Iya, makanya negaranya itu di daerah mana? Dekat-dekat Afrika. Jadi negara itu pernah mendapatkan menghadapi kondisi inflasi uang gitu loh. Jadi di mana uang untuk membeli satu butir telur kita ngerogoh kocek sampai berpuluhan M. Saking tidak ada nilainya uang di sana. Itu sekitar tahun 2014 kalau nggak salah. Nah kan saya sarankan saya udah nggak pergi lagi ke sana. Kan ente kan baru-baru pergi. Gimana perkembangannya? Perkembangannya di sana bagus ya. Orang Apalagi sudah masih makan telur atau udah makan telur buaya mungkin? telur manusia kali ya itu ya. Tapi memang di sana sekarang tuh gimana gitu? Di sana, nah kita nggak perlu jauh-jauh deh. Dari yang saya lihat itu dari perkembangan anak-anak muda saat ini itu lebih mengarah ke sana sih kan. Mengarahnya itu lebih ke kayak budaya-budaya yang terbiasa di sana itu dilakukan, ditirui Tiru ya di sini. Zimbabwe itu. Maksudnya perlakuan anak-anak di Zimbabwe dibawa ke Indo. Iya. Kebiasaan ya mungkin bagi kita ya di situ mungkin bagi orang tua, orang-orang yang itu mungkin kurang bagus, tapi saat ini anak-anak muda di Indonesia itu pada mengarahnya kiblatnya itu pada ke sana. Korea, Zimbabwe, iya petani. Bayu kemarin sempat ke Zimbabwe juga. Sempat kemana? Gimana? Di sana itu dia kerja petani sana. Dan hasilnya pun lumayan banget. Kemarin sampai sempat umroh juga tuh. Sempat umroh mana? Sayur hijau. Balik. Oh, sayur hijau. Kalau kembali Sawi putih. Hijau. Enggak sawi putih maksudnya kan? Sayur hijau. Sawi putih, iya sawi putih. Jangan sampai kita didatangi di sini nih. Itu negara Zimbabwe. Mari saya dengar kamu pernah ke Ukraina. Pernah kawan. Gimana coba? Ukraina itu bukan yang perang-perang itu bukan sih? Iya, itu. Kemarin sama si Bayu kemarin. Oh, Bawa tombak. Tombak. Pulu gitu. kayaknya Ini takarannya Filipina. kayaknya riset ulang. Tapi memang negara Rusia itu ini sedikit informasi. Jadi memang dulu tuh kan negara Uni Soviet itu terdiri dari sekarang ya terdiri dari 15 negara. Yang dulunya cuma satu negara Uni Soviet, tapi memang ibu kota Uni Sovietnya memang di Rusia. Nah, pada akhirnya kan di tahun keberapa 96 atau berapa ya? 65 ya. Ukraina menyatakan untuk merdeka. Jadi dari satu negara Uni Soviet dulu kan dipecah menjadi 15 negara. Nah, itu bagian salah satunya itu adalah Ukraina. Nah, kenapa diperangi Rusia? Karena Rusia tidak mau Ukraina ini mengikuti gaya-gaya Barat gitu, gaya-gaya Barat, sehingga kamu boleh merdeka, tapi tetap dalam pengontrolan saya, sama kayak negara Chechnya. Nah, Chechnya itu kan juga negara yang dulu yang ingin merdeka karena memang mereka memiliki basis Muslim hampir 100%, sehingga mereka ingin merdeka dan benar menjadi sebuah negara. Nah, cuman Chechnya ini nurut ya.
Jadi apa yang dikatakan Rusia nurut, tidak mau mengikuti Barat. Nah, yang pembangkang ini semenjak naiknya presiden baru, siapa nama presidennya Ukraina? Siapa namanya? Siapa ya? Zelensky. Zelensky. Ya, Zelensky, karena dia kan ya kiblatnya Israel maupun Amerika. Nah, semenjak dia naik, banyak tuh kebijakan-kebijakan dari pemerintahannya Zelensky yang tidak nurut kepada Rusia, itu negara pendahulunya. Nah, sehingga itu memicu Vladimir Putin, oh kamu ini tidak boleh seharus inflasi kamu tidak boleh keluar sana, kamu boleh merdeka, kamu boleh menjadi negara maju, tapi jangan melupakan nenek moyangmu, yaitu Uni Soviet. Nah, itu sih yang setahu saya sehingga menjadi. Tapi setelah itu pun terjadi banyak masalah loh di situ. Banyak pejabat-pejabat yang korupsi di Ukraina kemarin itu gara-gara ya banyak mereka yang kayak macam dari kebijakan terus pengadaan ini dan itu tuh banyak pemerintah yang dihukum kemarin. Jadi selama pergi ke sana itu enggak sempat lihat, itu hanya Evan aja. Hebat loh. Ini orang kaya ini. Saya belum pernah pergi, cuma saya belajar gitu. Berarti Anda ini memang purenya untuk happy. Hidup kan itu. Ini harus diikuti. Pengusaha yang begini kita harus ikuti. Hidup kan begitu kan. Butuh janda dan tanggung. Hidup mau buat apa lagi? Mau dibikin susah, hidup udah susah men. Mau dibawa susah lagi. Ya memang ada kalanya kita tuh berada di kondisi serius, ada kalanya enggak ya. Iya. Ya, tapi masalahnya sekarang banyak enggak seriusnya. Oke, Jan, ada berapa pertanyaan lagi sampai akhirnya kamu kembali ke Indonesia. Balik ke Indonesia dengan nada-nada yang begini, kayaknya sedikit ceria saya. Gimana pas turun di bandara itu? Bagaimana kamu lihat warga-warga Konoha di sini? Wow, beda banget ya kayak gitu-gitu. Ada nggak pemikiran kayak gitu? Ada. Kalau misalnya tanya ada pastinya ada. Tapi ya gitu ya, kita butuh adaptasi juga. Balik lagi ke adaptasi yang dulu juga, yang udah pernah dialamin juga. Oh, kayak kejauhan kita ngomong nih. Digiringnya ke sana. Ya, enggak, maksudnya berarti mengembalikan memori waktu dulu tuh. Iya. Berarti memang lama juga berarti sih deh. Karena pindah negara juga saya ini akhirnya ini ya. Lama ya kemarin kita ya. Lama. Oh, ini asistennya. Asistennya. Oh, sudah lama kerja sama Pak Rizal. Karena dari gaji saya kerjanya sama si dia. Bisa cek video juga. Udah berapa menit nih? 18. Oh. Jadi kalau saya sih pengennya keluar negeri ya. Cuman kalau saya lihat kondisi negara sekarang ini sih, tapi bukan negara, lebih ke kondisi saya sih. Sebenarnya pengen keluar negeri, cuman apa daya memang kemampuan masih dalam negeri. Apa sih yang membuat kawan satu ini pengen keluar negeri, kawan? Liburan kah? Kerja kah? Ya kalau bisa kerja sambil liburan nggak apa-apa. Kerja sambil gitu. Cuman saya sih pengennya orangnya suka belajar tentang perbedaan, terus belajar tentang budaya dan belajar tentang hidup dengan mereka. Yang paling tidak saya tahu kalau saya giniin, nah kalau cewek Indo kan gini tuh, oh gini deh. Dan yang Indo kadang juga ambil batu. Nah, kalau cewek mereka kan begini, what? Nah, ada kontak tektoknya. Gitu. Tektoknya ada. Kalau Indonesia kan enggak. Ketika gini, oh emang saya cewek apa? Jadi ini memang susah saya lihat. Cocok cantik juga. Tapi yang disentuhnya itu apanya? Tangannya atau apanya ini dulu nih? Iya sebenarnya kan kita pengen sentuh hatinya kan. Duluan tangannya. Tapi kalau bule itu kan beda dia. Kayak saya lihat di TV-TV itu kan tersentuh. Oh, excuse me. ada senyuman gitu. Ada senyuman. Nah, kalau orang kita kan enggak, bro. Ketika gini,
Apaan sih kamu? Oh, kamu memperkosa saya. Pengalaman ya. Gimana mau perkosa orang depan umum? Artinya pengen lah gitu. Kayak di Jepang juga, saya sering nonton beberapa film. Yang Judulnya itu kadang begini judulnya. Membantu ayah tiri yang baik. Membantu ayah tiri yang baik. Banyak sekali judul film Jepang dan itu sering saya nonton. Karena mungkin saya suka nonton. Rekomendasiin terus sama Facebook itu. Dia bilang, jadi ada judul tuh bagus sekali judul itu. Apa? Menginap di rumah tanteku. Nah, tetanggaku baik sekali. Nah, betul. Jadi ada juga tuh judul-judul yang kayak pacarku ternyata ibu tiriku. Nah, gitu. Bayu. Itu saya. Nah, saya tuh salah satu pengen mengunjungi negara itu gitu. Negara itu sebenarnya gimana sih kehidupan yang apakah sesuai dengan di gambaran film itu? Tapi pada akhirnya kemarin tuh saya dengar cerita. Jadi pemerintah Jepang dalam hal ini karena masyarakat di sana itu sudah mengalami perubahan kehidupan. Jadi banyak masyarakat yang ingin hidup di kota, bro. Terutama remaja-remaja kayak kita nih. Jadi malas mereka hidup di desa. Kayak kita. Tadi buat jawab. Hah? Pelin-pelan emang om nih. Ya nggak apa-apa. Yang penting kalian happy sudah. Jadi banyak yang ya Parubaya lah, yuk. Yang orang Parubaya kita ini yang hidup di kota sekarang tuh mereka melupakan kampung. Nah sementara di kota ini kan banyak pendatang. Nah, pemerintah tuh melihat sebuah populasi yang sangat jauh sekali gitu. Terlalu padat di kota ini sehingga desa tuh nggak ada orang gitu. Nah, mereka orang Jepang ini, pemerintah Jepang tuh mengajak warga Indonesia, siapa yang mau tinggal di sana akan dibayarkan 500 juta per tahun atau berapa itu. Iya. Jadi tinggal di sana. Saya sih sebenarnya pemerintah bawa saya itu aja deh. Kita tidak perlu seleksi, tidak perlu tanya mau betul. Tidak, Mak. Pokoknya bawa kita lempar sudah di sana. Kita pengen kok. Ya maksudnya saya pengen datang di sana, pengen hidup di daerah Jepang tuh gimana sih kemajuan negara sana itu. Atau mungkin itu merupakan salah satu tujuan berikutnya atau gimana? Iya, siapa? Di sini ada nggak sih yang mau ke Jepang? Yuk, pengen nggak sih yuk? Ya, kurang ajar ini. Pengen nggak yuk kamu yuk? Enggak. Yuk kenapa? Enak loh di sana, hidup di sana. Ceweknya cantik-cantik kan yuk? Lebih enak di sini, Bu. Oh lebih enakan di sini. Iya. Karena tonton sama istri. Iya tapi di situ sih kan untuk yang di Jepang itu kesejahteraan masyarakatnya itu diperhatiin banget sama pemerintahnya. Di situ itu sih salah satu. Terus sama ini sih apa ya, wanitanya itu Saya pernah dengar kimochi. Apa itu kimochi? Kimochi apaan sih yuk? Jajan bukan sih? Kimochi. Enggak tahu sih. Ini jangan pura-pura nggak tahu kalian. Iya. Kita udah terjebak ini. Paling tidak dari kata kimochi itu memang identik dengan negatif ya guys ya. Tapi jangan salah, kimochi itu sebenarnya sebuah ungkapan. Kesenangan. Enggak. Jadi sebenarnya enggak ada artinya. Jadi sebuah ungkapan bahwa kita tuh senang pada saat itu. Nah tentu konteks yang itu beda kan. Ya, tapi memang kimochi ini sebuah ungkapan, sebuah makna kata yang untuk menyatakan bahwa saya tuh lagi gembira gitu. Entah itu dia lagi lari, dia lagi masak, pokoknya menggambarkan bahwa seseorang itu dia itu bahagia gitu loh. Nah kebetulan kita dengarkan pada itu kondisi-kondisi itu, gitu loh. Mereka mengucapkan kata, bukan semua itu negatif, tapi memang sering dengar di sana sih kita dengar. Dan ini kakek Sugoni udah meninggal gak sih? Nggak tahu Yuk. Kamu yang saya terus ini masalahnya itu di Jepang. Masalahnya dia itu Sudah tuh punya data ini. Kan dia ketuanya sudah serahin datanya. Saya tahu dia tuh cuman happy. Kamu yang ngumpulin semua
data. Masalahnya itu OnlyFans itu isinya salah satunya itu dia. Oh, bagi nanti linknya ya. Oh, berarti memang ini tujuan berikutnya nanti akan ke Pengennya ya kawan ya. Mudah-mudahan ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Masih. ini saya suka ya. Dan itu. Padahal kemarin tuh puji Tuhan. Pindah-pindah ya. Beda-beda ya. Oh, berarti cukup banyak sekali pengalaman Anda main di luar negeri dengan berbagai macam karakter manusia, mulai dari Amerika. Cuman ini saya nggak tahu Amerika di bagian mana, tidak perlu diperjelas. Setelah itu Zimbabwe, terakhir di Ukraine, setelah itu kembali ke Indonesia. Berarti rencana berikutnya akan ke Jepang, kira-kira di mana? Tokyo kali ya. Woi, Pengen nyobain yang enak-enaknya Tokyo. Tokyo. bagus sih. Nanti mungkin kita akan podcast lagi pulang dari sana lah. Nanti sih dia harus cerita Boleh. bagaimana enak. Maksudnya makanannya. Saya itu kan penasaran sama makanan apa sih namanya yang makanan mentah itu? Sushi. Sushi milik kita. Sushi Widya Stuti. Masih. Oh, paling tidak sushi lah gitu ya. Sushi. Oke lah teman-teman. Jadi kita tunggu kedatangan dia. Kayaknya setelah puasa dia pergi atau mau berangkat besok ini. Kepengennya sih besok ya. Pengennya. Ini kalau ngomong orang punya duit. Emang anjing ini. Oke, kawan-kawan, kayak udah kuat ini ya, sebentar lagi kita mau sahur ya, paling enggak kita jaga kondisi ya. Kita turunkan dulu emosi kita. Jadi jam berapa ya? Jangan sebenarnya. 1 jam lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Kalian sudah mau dengar cerita dari Rijal yang Nggak jelas. Nggak jelas kok ini. Jelas kok ini. Dia pergi ke beberapa negara dan memang tujuan berikutnya adalah di Jepang. Cuman terlalu percaya sih. Oke teman-teman, selamat bermimpi, selamat mager, selamat rebahan dan salam kebaikan ya. Atau podcast bebas kita akan coba ya, minta tolong teman-temannya, maksudnya ini kan kita baru nih di dunia yang gila ini gitu loh. Maksudnya berikan masukan lah ya, hujatan pun nggak apa-apa gitu loh, yang penting itu untuk arah yang baik karena memang kita lagi belajar juga, Lagi butuh banget masukan gitu loh ya. Mudah-mudahan kalian berikan masukan ya, kalau enggak ya keluaran lah. Oke teman-teman yang goodbye. Oke.